Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kembali kita daring, ya, belajar dari rumah masing-masing, akan tetapi semangat kita untuk terus belajar tidak sampai patah, tidak sampai berkurang. Walaupun daring, semangat kita harus kita tingkatkan, ya. Oleh karena itu, kalian sudah mengerjakan tadi buku paketnya SKI halaman 118, dan mari kita bahas bersama-sama. Kalian koreksi lagi, lihat lagi hasil pekerjaan kalian. Kalau salah dirubah, kalau kurang ditambahi, ya. Nomor 1, mengapa sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Jelaskan. Kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah salah satu sahabat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama kali mempercayai, meyakini peristiwa Isra Mi'raj tanpa berpikir panjang. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari dan sebelum subuh, ya, setelah Isya itu melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian sebelum subuh baginda Nabi sudah kembali ke Mekah, ya. Dengan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tingkat 1 sampai langit tingkat 7. Kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha, melanjutkan ke Mustawa. Kemudian keliling, ya, menuju surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Diperlihatkan neraka oleh Allah. Kemudian dapatkan perintah salat. Kemudian mundar-mandir meminta keringanan jumlah sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu semua terjadi hanya 1/4 malam saja. Ini di luar dari kemampuan manusia, di luar kemampuan akal manusia. Akan tetapi karena keyakinannya Abu Bakar kepada baginda Nabi, sehingga tanpa berpikir panjang Abu Bakar menyatakan beriman atas apa yang telah diceritakan oleh baginda Kanjeng Nabi, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar dari baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan gelar As-Siddiq. Kemudian nomor 2, jelaskan salah satu sikap yang mencerminkan keteladanan sifat jujur sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini merupakan salah satu sahabat yang terkenal dengan lemah lembut, kemudian dermawan, adil, bijaksana, dan juga jujur. Jadi Abu Bakar ini memiliki sikap jujur mulai sejak sebelum masuk Islam. Jadi tabiat kebaikannya itu muncul sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar itu bekerja sebagai pedagang, saudagar, ya, pedagang. Akan tetapi beliau itu tidak pernah main tipu-tipuan dalam berdagang, tidak pernah mengurangi timbangan dan lain sebagainya, sehingga berkah apa yang dimiliki oleh Abu Bakar, harta yang dimilikinya menjadi berkah untuk keluarganya. Sehingga itulah salah satu contoh kejujuran Abu Bakar, yaitu sebagai pedagang tidak pernah menipu kepada pembeli. Itu yang patut dicontoh oleh kalian dan dijadikan uswah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nomor 3, sebutkan keberhasilan sahabat Abu Bakar selama menjadi khalifah. Setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad wafat, ya, kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu para sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang menyatakan masuk Islam kepada baginda Nabi Muhammad itu banyak yang hengkang, banyak yang murtad, ya. Banyak yang tidak mau bayar zakat, banyak yang tidak mau sholat. Maka itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, menumpas orang-orang yang murtad, menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat,
menumpas orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ya. Tapi dengan cara pertama diberi nasihat, ya, diberi nasihat. Kalau masih membangkang baru diperangi. Kemudian yang kedua, Abu Bakar juga berjasa selama menjadi khalifah, telah menumpas nabi palsu. Karena setelah Nabi Muhammad itu wafat, banyak orang yang mengaku nabi, penerus baginda nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab dan lain sebagainya. Itu banyak yang ditumpas oleh Abu Bakar. Kemudian selanjutnya, Abu Bakar juga memiliki jasa yang luar biasa, yaitu pembukuan Al-Quran. Karena banyak yang meninggal, ya, banyak wafat di medan perang bagi para penghafal Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab berpendapat, ya, ini risiko kalau orang penghafal Al-Quran banyak yang wafat, gugur di medan perang, malah nanti peninggalan Al-Quran itu tidak ada. Sehingga diusulkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mengiyakan, dan disitulah dibentuk pembukuan Al-Quran, ditulis, dibukukan kembali. Yang ada di pelepah pohon kurma, ada di kulit binatang, di batu, itu disimpulkan, dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya. Kemudian yang keempat, jelaskan proses musyawarah terbelinya sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad itu wafat, ya, dan sebelumnya baginda Nabi tidak pernah menentukan ciri-ciri orang penggantinya, tidak ada, ya. Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat, nanti pengganti saya, khalifah berikutnya adalah si A, si B, tidak. Jadi tidak ada ciri-ciri seperti itu, sehingga di situ banyak timbul permasalahan perdebatan. Dan di akhir perdebatan itulah sehingga kaum Ansar dan kaum Muhajirin melakukan musyawarah, dan mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin atau Khulafaur Rasyidin yang pertama pengganti baginda Nabi. Apa keutamaan Abu Bakar? Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Bakar juga sahabat yang selalu bersama Nabi, dan satu-satunya orang yang mendampingi Nabi hijrah ke Madinah, ya, Abu Bakar, ya. Kemudian dan Abu Bakarlah yang dipilih baginda Nabi Muhammad ketika baginda Nabi sedang sakit. Lalu baginda Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengganti imam sholat, karena pada waktu itu Nabi sedang sakit. Ini yang menunjukkan kelebihan Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Dan pada awalnya beliau tidak setuju, tidak mau, ya. Dan itu dilakukan pertama kali rapat musyawarah itu, yaitu bertempat di Bani Sa'idah, ya. Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian yang kedua, mereka mengukuhkan juga kepada Abu Bakar, yaitu di Masjid Nabawi. Dan disitulah kemudian Abu Bakar naik mimbar berpidato. Beliau menyatakan bahwa saya terpilih bukan karena saya yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ketika saya melakukan apa yang saya sampaikan itu bersama ridha Allah, tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dukung saya. Dan apabila apa yang saya katakan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan ikuti saya, beri nasihat kepada saya. Itulah kelemah lembutan Abu Bakar, kebijaksanaan Abu Bakar. Jadi bukan menjadikan sebuah kedudukan itu, kehormatan itu digunakan untuk nikmat. Justru itu adalah ujian, amanah yang harus diemban oleh Abu Bakar. Kemudian yang kelima, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebagian umat Islam tidak mau membayar zakat, padahal zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di samping zakat terdapat pula perintah untuk melakukan sedekah dan infak. Nah, di Indonesia saat ini terdapat badan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang mengelola dana umat Islam. Itu seperti Basnas, ya, seperti Basnas. Di pemerintah sudah membentuk Basnas, Badan Amil Zakat dan Sedekah Infak, ya. Itu namanya Basnas. Kalau di NU itu ada namanya lembaga yang bernama Lazisno, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Itu sebagai amil zakat. Pertanyaannya, jelaskan
apa saja manfaat zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh badan lembaga amil zakat dan tersebut. Nah, kalau kita melihat ya, ketika ada amil zakat, manfaat yang luar biasa kepada kita, itu akan menjadi pembelajaran kepada kita untuk lebih ikhlas. Ya. Jadi kalau kita memberikan zakat, memberikan infak, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ya, yang kita berikan kepada amil zakat, ini menunjukkan rasa keikhlasan benar, ya. Dan itu akan tersalurkan dengan benar. Di situ kita sudah gugur, ya. Jadi dengan kita membayar zakat kepada melalui badan amil zakat, maka di situ sudah gugur kewajiban kita. Ya, maukah itu dilaksanakan dengan benar atau tidak, kita sudah gugur dari kewajiban kita. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, dan tentunya amil zakat itu banyak badannya dan itu akan tersalurkan dengan baik. Karena mereka itu sudah punya data-data mana yang berhak untuk mendapatkan zakat, infak ataupun sedekah. Kemudian yang paling penting ketika kita berzakat kepada badan amil zakat, itu akan timbul keikhlasan secara utuh. Beda dengan kita memberikan zakat kepada orang lain sendiri. Maka kita akan mencari orang dekat kita. Dan di situ pasti dalam hati kita akan bertanya, ya saya akan berikan kepada si A. Ada tip enggitnya, nanti ada timbal baliknya, ada yang diinginkan, ada udang di balik batu. Saya kalau ngasih zakat kepada dia, maka nanti dia ketika saya suruh-suruh, dia enak. Nah, ini sudah ada udang di balik batu. Jadi ada embel-embelnya. Ini yang membuat kadang hati kita itu, keikhlasan ini berkurang. Jadi kalau kita memberikan zakat kepada amil zakat, insya Allah itu secara utuh. Ya, secara utuh artinya kita ikhlas. Ya, tidak ada embel apapun. Kemudian dan tersalurnya itu zakat itu akan tersalur dengan baik. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayang, itulah pembahasan tentang soal-soal yang ada di buku paket SKI halaman 118, dan kalian bisa koreksi lagi hasil kalian mengerjakan tugas, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.